Hai guys, kembali lagi dalam channel kami Anomali. Di video ini kami akan mereview film Conjuring 3 berdasarkan pengalaman kami di dunia nyata. Dan yes, kami terhubung dengan roh sang legend itu sendiri, yaitu Lorraine Warren, karena menonton film Conjuring 3. Bagaimana kisahnya? Stay tune terus. Jadi bagi yang nggak tahu, Conjuring 3 ini diambil dari kisah nyata dari pengalamannya si Lorraine and Ed Warren. Jadi memang si Lorraine and Ed Warren ini di dunia nyatanya memang sangat legend. Dia terkenal sebagai Ghostbuster ya bisa dibilang. Ghostbuster yang sudah menangani banyak banget kasus mengenai hal-hal supranatural. Yes. Bagi yang udah nonton, pasti yang kami cerita kalian sudah pada tahu. Tapi bagi yang belum nonton, this is spoiler alert. Jadi bisa di skip kalau yang bagi nggak mau nonton ya. Nanti kita bakal kasih timestamp-nya. Tinggal diklik aja. Oke, gue jelasin dulu pertama-tama sinopsis dalam film ini ya guys. Nah, pertamanya itu sebenarnya yang kerasukan itu dalam kisah ini adalah anak kecil yang bernama David. David ini guys adalah seorang anak kecil yang berumur kisaran kira-kira 8-10 tahun ya kayak. Yes. Ya. Di dalam cerita itu, dia punya satu orang kakak perempuan, terus dan kedua orang tuanya. Nah, kakak perempuannya ini punya pacar guys, namanya itu Arnie. Lalu suatu hari David menjalani exorcism. Pas waktu dia tuh exorcist ya, kan ada Ed dan Lorraine Warren ya di situ ya. Iya, jadi mereka yang membantu mereka dipanggil nanganin kasusnya. Dan ada pastor juga kan. Ada satu pastor gitu. Nah, pokoknya tuh wah, iblis di dalam si David itu kuat banget guys. Saking kuatnya, bahkan sampai pastornya sama Ed and Lorraine Warren itu gak bisa nanganin gitu. Bahkan susah banget ngeluarin iblis dari dalam badan si David. Akhirnya guys, si Arnie kasihan kan ngelihat si David, aduh kasihan banget gitu. Dia masih kecil, terus dia kerasukan gitu, bener-bener sampai heboh gitu kan. Akhirnya Arnie bilang ke David yang dalam kondisi kerasukan, keluar iblis gitu, maksudnya keluar dari badan dia gitu. Maksudnya dia tuh nggak salah apa-apa, dia tuh masih kecil gitu, keluar gitu, jangan ganggu dia lagi gitu. Daripada ganggu dia, udahlah, kamu bisa pinjam tubuhku gitu, gitu. Ya udah, akhirnya singkat cerita, si iblis yang tadinya di badan si David akhirnya beralih ke badannya si Arnie guys. Akhirnya guys, setelah si Arnie bilang bahwa udah iblisnya masuk aja ke tubuh saya gitu daripada tubuh si David, Arnie mulai mengalami gangguan guys. Dia mulai ngelihat yang aneh-aneh ya, Mendengarkan suara-suara. mendengarkan suara-suara yang nggak seharusnya gitu. Terus juga pemandangannya ketika dia melihat gitu ya, penglihatannya tuh kayak apa ya? Kayak yang nggak seharusnya. Iya, nggak seharusnya gitu guys. Jadi bener-bener nggak normal lah. Gara-gara penglihatannya itu terganggu guys. Terus juga dia sering halusinasi gitu kan. Terus sering dengar suara-suara yang aneh. Akhirnya suatu ketika, waktu itu dia lagi party ya sama temennya satu ya kan. Pemilik toko apa sih yang kayak tempat penaruhan anjing gitu loh. Iya, penitipan dogi. Anjing. Nah itu si pemiliknya itu akhirnya dibunuh sama si Arnie. Iya, dibunuh. Itu gara-gara si Arnie itu sebenarnya ngelihatnya itu monster, tapi ternyata tuh bukan monster guys. Itu adalah temannya sendiri gitu ya padahal ya. Aduh, ngeri banget gak sih? Iya. Akhirnya si Arnie ini dimasukin penjara, ya iyalah karena kan ngebunuh orang lah ya. Sedangkan si pacarnya ini, ya maksudnya si ceweknya ini minta bantuan sama Lorraine and Ed. Soalnya bagi mereka ini adalah kasus kerasukan, makanya kenapa si Arnie ini bisa ngebunuh. Karena karakter dia tuh nggak seperti itu sebelumnya. Sebelumnya juga dia tuh nggak pernah ngelakuin tindakan kriminal gitu ya, yang betul. aneh-aneh nggak pernah. Dia tuh yang dikenal sama keluarganya si David maupun pacarnya Anak pun juga baik dia tuh lah. anak baik lah pokoknya. Jadi akhirnya ya udah si Ed and Lorraine ini mau ngebantuin kasusnya kan. Terus ya udah dia mencari tahu tentang kasusnya si Arnie dari pencarian mengusut iblisnya itu dari mana. Dari mana sih kok bisa sampai begini parah gitu. Iya, Dan betul. ini adalah, tau gak sih guys, ini adalah kasus pertama pengadilan di Amerika Serikat yang ada kerasukannya kayak begini guys. Nah, di sini ada plot twist-nya guys. Pas si Ed and Lorraine ini menyusut, kan dari rumahnya itu kan diusut. Terus mereka ketemuin totem di bawah kasurnya. Pertama kali si
David yang anak kecil itu pertama kali ngelihat iblis. Iya, iblis. Terus mulai dari situ kan dia kerasukan kan. Ngelihat totem itu berarti si Ed and Lorraine ini berspekulasi, wah ini nih bukan karena iblisnya sendiri yang mencari, tapi Bukan. ini ada orang yang mengundang iblisnya untuk datang. Iya. Benar. Gitu. Benar. Jadinya kemungkinan si Arnie itu kayak disantet gitu loh sejenis. Ya, Arnie Gitu. tuh sebenarnya tuh pengen dijadiin tumbal guys Iya sama betul. seorang penyihir gitu. Jadi sebenarnya totem ini adalah milik dari si penyihir itu nggak sih? Iya, jadi ada Iya. plot twistnya, ada Iya. salah satu sosok penyihir jahat yang pengen Tumbalin. menumbalkan. Jadi pas si Ed and Lorraine ini udah ngeusut itu, kan dia kan ketemu polisi lain Yap, juga kan. bener, Terus bener, ngeliat, oh ada kejadian yang serupa nih. Iya. Ada totem nih, ketemu totem yang serupa, ternyata itu gadisnya itu sempat dibunuh. Iya. Udah dapet Bener, totemnya bener, juga, bener, ternyata bener. dia juga terkena Kutukan. Jadi dia tuh jadi tumbal gitu loh bener, guys. dia jadi tumbal. Nah, habis itu mulai keusut-keusut nih. Dan si Lorraine itu sempat dapet vision. Ternyata benar ada penyihir. Dan dia sempat terhubung gitu. Lorraine yang lebih dikenal dengan kemampuan indigonya, sedangkan Ed suaminya yang lebih dikenal dengan pendoanya. Akhirnya setelah Lorraine dan Ed dipanggil untuk menangani kasus ini, mereka butuh bantuan polisi dong. Disinilah polisi ragu-ragu untuk membantu Lorraine dan Ed. Sampai suatu saat polisi setempat mengatakan, show me what you got. Artinya tunjukin kemampuan lo. Disinilah pertama kali Lorraine menunjukkan kemampuannya sebagai psychic atau indigo. Polisinya, ini spoiler alert lagi, polisinya bilang, oke, kalau memang lu beneran indigo, buktiin. Polisinya ngasih 3 pisau, itu sebenarnya dari kasus pembunuhan terdahulu, pisau mana yang dipakai untuk membunuh. Dan Lorraine dengan gampang, tanpa milih, this one. And then polisinya masih belum puas, kalau lu bisa menemukan pisaunya, lu bisa nggak menemukan jasad korban yang kasus pembunuhan yang nggak tahu yang terdahulu ya. Lorraine bilang, oke, tapi kalau saya bantu kamu, polisinya, bersedia nggak kamu bantu aku juga menuntaskan kasus si Arnie ini dengan ngasih aku dokumen-dokumen terdahulu yang berhubungan dengan totem yang tadi disebutkan oleh Aileen. Akhirnya Lorraine membantu dan long story short Lorraine bilang ini lokasi korban pembunuhannya dengan kemampuannya dan itu scary guys, itu sangat serem. Mungkin kalau yang belum nonton silakan nonton, disitulah letak seremnya. Balik ke Arnie lagi, masih seputar Lorraine dan Ed. Akhirnya tibalah saatnya mereka harus mengkonfront penyihirnya yang berusaha mencelakakan Arnie. Iya. Right? Totem itu tetap digunakan untuk menyantet. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin akan melihat filmnya, itu tuh seperti ada ritual, meja ritual gitu, altar gitu altar, ya. dan di situ ada totem dan penyihir itu pakai ya kayak we don't even know, ada api, ada air, ada Terus kayak darah gitu. Nah disitulah letak ritual penyantetannya istilahnya. Ketika si penyihir itu beraksi, disitulah iblisnya mulai memasuki tubuh Arnie dan mulai Menggunakan berusaha badannya. memakan badannya. Dan ini guys, si Arnie tuh dibikin mau bunuh diri gitu ya. Yes. Sebagai tujuan dari penumbalan itu. Betul, karena kan penyihirnya tujuannya harus menumbalkan nyawa. Dan in this case, nyawa yang diminta menurut film itu adalah 3. 3. Dan Ya. satu lagi siapa? Kalian tebak? Ini Kan yang spoiler pertama, banget sih. Yang pertama itu kan si gadis yang udah kebunuh itu kan, Iya. yang kasus kepolisian. Kedua kan si Arnie. Yang ketiga adalah Ed. Yes. Ed kena Suaminya Lorraine. Iya. Menjelang akhir film, Lorraine dan Ed akhirnya mulai menemukan si pelaku berdasarkan jejak-jejak kepolisian. Yaitu pelakunya penyihir di lokasi ini, yang rumahnya di sini deket sungai dan seterusnya, ada kan, Lin? Ada. Nah, disitulah mulai pertarungan supranaturalnya ya. Disinilah letak film Hollywood horornya. Iya. Jadi mulai yang seperti apa ya, meja terbang ya, mejanya nggak terbang tapi duduk gitu, and then Apa kaca semua pecah. kaca semua pecah, lightingnya lampu sampai kedap-kedip, kayak di film horor biasanya, hingga yang Ed-nya kerasukan. Yep. Ed-nya sebenarnya bukan kerasukan sih, Lee. Kayak dia kontrol gitu. Iya, dikontrol. Ya, ini super spoiler alert. Ed-nya dikontrol oleh penyihirnya dengan cara disemburkan seperti itu, and then Ed-nya dikontrol, bahkan Ed Jadi kayak kehipnotis gitu sih. iya, Ed hampir mencelakai Lorraine. Long story short, ya penyihirnya berhasil dikalahkan dengan cara dihancurkan ritual, meja, dan semua ornamen-ornamennya. Kasus selesai. Lalu iblisnya pergi, Arnie pun selamat,
dan Arnie akhirnya tidak dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pertarungan akhirnya dimenangkan oleh Lauren dan Ed. Mejanya dihancurkan, meja ritualnya dihancurkan, maksudnya ornamen-ornamennya dibakar. Dan Lauren dan Ed selamat. Arnie pun selamat dari iblis itu, Ed pun selamat, dan penyihirnya sendirilah yang akhirnya mati, diambil oleh iblis itu sendiri. Nah, sekarang tibalah saatnya bagi kami untuk mengkomentari dan memberikan perspektif kami mengenai film Conjuring itu kalau di aslinya dunia nyata seperti apa. Go ahead Lin, silakan mulai dari poin pertama, poin kedua dan seterusnya. Jadi di awal film itu kan ada kan si Davidnya ini digangguin sama makhluk astral, digedor-gedor, pintunya kenceng banget suaranya, bikin jantungan ketika baru nonton. Terus si Davidnya lari ke arah kamar mandi, dia ngumpet di bathtub gitu kan. Dia ngumpet di bathtub. Terus ada scene di mana keran airnya itu tiba-tiba muter sendiri. Iya, muter sendiri, habis itu keluar muncat air darah. Itu klasik horor guys, klasik horor. Kameranya frame-nya zoom di keran terus. Ya itu klasik banget kan guys. Terus. Ya itu gak mungkin ada di dunia nyata ya sebenarnya. Nggak mungkin sih. Right, dari pengalaman kami guys, itu biasa yang mohon maaf, kampungan kayak begitu, itu biasanya arwah. Iya kan? Betul. Dan arwah tuh arwah goyangin tisu aja, PR kok. Susah. Apalagi berangin Bisa tapi kalau dia isengnya kelewatan. Iya. Dan Tapi mungkin dia jarang ketemu manusia. Jadi mungkin itu kayak di rumah kosong gitu. Itu bisa terjadi. dan yang keluar air guys, bukan darah. Iya, Itu pun of kalau course, pompa airnya jalan ya. Kalau ya airnya nggak jalan ya sama aja. Iya, paling cuma bunyi-bunyi doang gitu. Right. Jadi kesimpulannya that's not real. Yang seperti tadi, yaitu Hollywood betul. guys, harus ditambahin bumbu dong, kalau nggak kan nggak serem. Bayangin kalian yang nonton, keluarnya air shower gitu kan, fail kan guys. Ya. Nah terus kita lanjut lagi ya guys ke scene di si David ini kan habis sudah kena air pancuran darahnya itu dia tiba-tiba kerasukan gitu kan. Nah terus pas kerasukan si Ed and Lauren itu kan datang buat eksorsis mereka kan. Nah pas di eksorsis iblisnya marah banget dong. Terus sampai saking marahnya si barang-barang yang ada di rumahnya itu terbang-terbang semua, kaca pecah semuanya. Habis itu sampai si Davidnya juga kayak badannya kepelintir gitu, itu agak serem sih. Kepelintir, jadi kayak dia kayang tapi kayang kayak kepelitek gitu guys sih. Iya benar. Jadi gimana ya, ngek gitu gimana. Gua sih kalau mau jujur ya ketemu kasus kayak begitu di dunia nyata, angkat tangan deh, itu serem banget asli. Kayaknya nggak akan ada ini nggak sih apa pelaku-pelaku eksorsisme gitu, kayaknya nggak akan ada deh, semuanya kayak ngeliat kayak gitu. Oke, kita mundur, bye bye. Right. Mundur perlahan guys. However kalau kasus kerasukan itu real, tapi sometimes yang masuk itu bisa arwah, bisa jin, atau bisa demons juga. Betul. Demons paling jarang ya guys ya, yang kita lihat paling sering arwah. Endless Michelle. Iya. Ya, itu kan di US, kalau di Indonesia sekitar kita lihatnya. Endless orang Jerman. Oh sorry ya, tapi kan maksudnya bukan di Indonesia kan? Bukan. Kalau kami orang Indonesia gini yang ngelihat paling sering sih arwah sih guys. Iya betul. Arwah dan jin. Iya, Itu pun jin kalau misalnya ada kontrak. Jadi misalnya kayak gua nih kontrak sama jin, terus mau istilahnya didoakan, diruqyah atau apa, nah itu jin yang ngerasuk, dia nggak mau diusir, pernah kejadian. Tapi most of the time arwah sih rata-rata. Betul. Demons jarang sih guys. Kalaupun demons juga nggak sampai terbangin barang sampai se-ekstrem itu ya. Ya bisa sih barang-barang gerak gitu bisa, cuman nggak sampai kaca melayang. Enggak gitu sih, enggak sih. Udah mati dulu kita yang eksorsis. Sebenarnya kasus pertama anomali terbentuk itu tahun 2018. Yaitu kasus ART gue sendiri, itu kerasukan. That's the definition of kerasukan. Arwah. Nah ini gue cerita sedikit, ya nggak sampai gelas terbang, ya terbang tapi tangan ART gue yang terbangin, bukan karena ada kekuatan gaib gitu loh. Inisial ART gue waktu itu namanya N. Dia kerasukan gara-gara, ya waktu itu kan pulang kampung tuh. Nah dari kampung itu dia waktu kerja lagi ke kota, dia ngebawa ada Miske dan berbagai rombongan arwah lain. Ngerasuk ada berapa aja sih yang kamu lihat? Ada 3. Lebih dari 3 sih. Lebih dari 3 di badannya N, ART gue itu. Dan ngomongnya aneh, ngomongnya tuh kadang nangis, kadang ketawa-ketawa, kadang nangis. Terus tiba-tiba ngomongnya nggak nyambung, kayak nggak nyambung deh, ditanya kayak, N kamu abis makan apa? Wah aku bahagia sekali. Kenapa bahagianya? Dibilang kayak aku mau tidur, totally gak nyambung. Iya, terus itu kerasukan. Dia naksir Kak Willy. Iya, wah. Kenapa harus dibahas ya? Kok yang kamu inget yang itu sih? Iya sih, itu yang paling aku inget sih actually, sorry. Ya pokoknya it's a F-top dah, F-top. Tapi
gelas terbang lah atau apa, itu it never happen guys. Itu benar-benar kerasukan. Betul. Dan itu pun kami waktu itu anomali namanya kita baru kebentuk kan. Malam-malam tuh guys gue call Jesslyn sama Lin, Lin bantuin kakak dong, ini RT saya kesurupan gitu kan. Pagi-pagi mereka datang, akhirnya ya didoakan. Itu pun PR loh didoakan guys, nggak langsung rohnya si N itu ada di gimana yang kamu lihat? Bener-bener udah di ujung kaki gitu sih, bener-bener apa ya, keteken banget sama arwah yang masuk di dalam badannya dia gitu. Jadi buat manggil ayo N kamu bisa, kamu sadar gitu, itu agak butuh waktu ya guys ya, agak susah soalnya tuh dia pertama dia udah kerasukannya udah agak lama. Agak lama. Udah dia bukan tipikal orang yang suka doa juga. Jadi dan itu biasa-biasa semua comes in factor banget. Jadi ya itu semua faktor yang berpengaruh. Nah itu kerasukan. Itu sih. Tuh. Nah masih banyak beberapa hal lagi yang akan kami komentari dari film Conjuring 3 itu. Namun kali ini jawaban kami bukan sembarangan. Bukan sembarangan ini dalam arti kami mendapat ini info jawaban langsung dari saudara supranatural kami. Kami belum bisa bercerita apa dan jenis apa saudara supranatural kami ini. Kami hanya bisa bilang bahwa namanya adalah Legion. Sekilas bahwa kami mendapatkan banyak sekali dukungan dari dunia supranatural. Seperti HB, teman-teman sudah pada tahu kan, higher being. Tapi di balik HB ada yang namanya jin, ada yang namanya angels, dan yang lain-lain. Itu yang kami belum bisa ungkap secara keseluruhan. Dan Legion ini apa? Jika waktunya tepat, kami akan bercerita. Ditunggu ya teman-teman semuanya. Oke, kita mulai dari yang Arnie nusuk. Gimana Lin? ya jadi ada scene pas si Arnie-nya udah habis diganggu itu ya. Dia sempat nusuk si owner yang punya yang penjaga anjing itu sih, either penjaga atau enggak tempat grooming anjing gitu, sampai si pemiliknya itu meninggal dunia. Nah itu benar gak sih kalau misalnya iblis mengambil tangan manusia gitu, langsung nusuk gitu, jadi mengambil alih badan manusia untuk membunuh seseorang? Menurut kakak dan Jason gimana? Ya itu nggak real sih guys sebenarnya. Jadi kalau di dunia aslinya tuh ya, iblis tuh nggak akan gunain misalnya nih gue punya tangan kawili, gue iblisnya gitu ya, gue I am a demon, oke? Terus dia adalah manusia gitu, manusia yang tidak pernah berdoa, yang berdosa, yang benar-benar ternoda, oke? Terus udah gitu tiba-tiba gitu kan nusuk gitu ya, itu nggak mungkin terjadi sih guys. Kalau ada iblis yang berani melakukan itu, biasanya istilahnya apa ya, kami pakai bahasa keren aja, algoritma Tuhan itu ambil alih. Iya. Dan kami pernah tahu hal itu dari video kami yang berjudul Lucifer. Karena beliaulah sendiri yang mengatakan iblis dan angel pun juga punya batasan. Mereka memang tidak terbatas kekuatannya. Namun bagaimana mereka menggunakan kekuatannya pun dibatasi. Betul. Tidak bisa serta-merta seenaknya mengambil tangan orang terus nusuk atau berbuat kejahatan. Itu tidak bisa. Jadi simply murni orang yang nusuk itu adalah karena si manusianya sendiri yang memilih untuk menusuk. Atau enggak halusinasi juga bisa sih guys. Jadi dibikin penglihatannya tuh dibikin terganggu gitu. Nah itu sebenarnya dari cerita Conjuring 3 ini tuh benar-benar ada komplikasi antara yang real sama yang enggak ya. Ya meskipun banyakan yang apa ya, yang Hollywood ya, karena kan ini kan dikemas sebagai film juga sih. Jadi ya udah ditambah-tambahin bumbu lah ya, gitu. Kalau nggak ditambahin bumbu nggak kejual guys sih, nggak seru. Legion bilang ke kami sebenarnya betul yang Jesslyn tadi praktekkan itu, bahwa tidak mungkin iblis ngambil seperti itu mereka akan auto hangus itu. Nah, tapi Legion mengatakan pada kami, kalian tahu nggak cara kerja iblis? Iblis itu akan terus-terusan memprovokasi di entah kuping atau di mana, di pikirannya kayak ayo bunuh, seperti itu. Dan sesuai film Conjuring, iblis tuh nggak selalu ada. Iya. Exactly, ya kan? Jadi Legion mengatakan iblis itu nggak selalu ada every time dengan orangnya itu. Makanya di film Conjuring itu ketika si Arnie baca Alkitab atau didoakan nggak ada apa-apa kan? Dan iblisnya tahu kapan ketika mungkin ada pendoa atau apa. Apakah iblisnya tidak bisa lawan? Bukan, bisa iblisnya ngelawan. Ya menang atau kalah itu urusan belakangan ya. Tapi iblisnya memang sengaja untuk menyusahkan pendoanya. Ya, biar pada nyerah gitu loh. Biar pada nyerah, karena didoain gak bisa, atau begitu udah pulang capek, ya kumat lagi gitu kan. Itu yang terjadi banyak di kasus nyata.
di luar sana gak sih? Iya, Yes. kayak nyata gitu. Ketika lagi kumat, pendetanya nggak ada. Tengah Iya, malam, betul. subuh-subuh lah atau gimana. Padahal itu memang iblisnya sengaja untuk mempersulit. Baik pendoa ataupun eksorsis lainnya. Eksorsis itu istilahnya untuk bagi orang yang melakukan eksorsism. Lalu lanjut ke hal berikutnya yang ada di film Conjuring. Yaitu totem. Silakan Len. Yang tadi sudah sempat diceritakan kalau misalnya si Loren itu ternyata menemukan totem di bawah rumahnya itu kan. Bentuknya kayak tulang-tulang. Gimana? Iya. Nanti ada Agak nggak jelas sih. fotografernya ya. Iya. Dia lebih mirip kayak tulang kayak dalam selangkangan. Sorry ya, ini tulang tengkorak selangkangan manusia gitu gak sih? Mirip Iya, Kayak gitu modelnya. kami yang ngeliat juga kayak apa sih tuh agak nggak jelas. Pokoknya bentuknya tuh bener-bener kayak tulang pinggul tapi yang kecil Iya, gitu loh. iya, Ini bener. tulang Terus pinggul kayak dori-dori human. dikit gitu. Jadi kayak itu kepala ikan atau apa kami nggak tahu. Tapi ya gitu totem. Jadi bagi yang nggak tahu totem itu apa sih? Totem itu sejenis kayak benda gitu yang kayak witchcraft. Witchcraft ya kita nggak terlalu ngerti lah ya. Tapi tadi pas kita tanya legend dia bilang itu adalah benda yang suka digunakan oleh penyihir-penyihir yang dari abad-abad lalu. Dan Abad itu 16. diturunkan. Iya mulai Iya. dari abad 16. Nah itu diturunkan sampai sekarang dan ya bisa digunakan walaupun mungkin witchcraftnya bentuknya nggak seperti yang kayak di film ya. But it's real itu beneran ada. Bener-bener. Bentuknya bisa bervariasi gitu sih. Betul. Iya. Dan itu seperti kayak cap materai. Iya bener sih, lebih Iya. ke arah apa ya? Materai yang Intinya kalau kontrak tuh tanda tangan bermaterai ada cap gitulah istilahnya. Memateraikan istilahnya. itu kayak Jadi cuman lebih firm sebagai- gak sih? Mensahkan. Ya, sebagai Iya, form mensahkan. kalau misalnya kontraknya udah jalan nih dan itu Yes. sebagai wadah kayak air atau darah untuk kekuatan gaib masuk ke dalam diri Iya bener. Iya. begitu intinya. Berikutnya kemampuan Lorraine Warren. Silakan Len. Jadi kan banyak scene di mana Lorraine itu bisa ngeliat vision banyak banget, bisa menerawang masa lalu, terus kayak dia megang tangan orang, bisa melihat banyak kejadian kan. Itu bener gak sih di dunia nyata orang indigo kayak gitu gak sih? Nah kemampuan Lorraine ini beneran gak sih? Untuk menjawab itu mungkin kami coba cerita sedikit mengenai bagaimana kami menggunakan kemampuan kami sehari-hari. Dimulai dari gua hanya merasa diri gue sebenarnya spesialisasinya energi seperti yang Aileen dan Jesslyn udah kita tiap kali ketemu kan. Namun di balik energi, sometimes anggap saja ini sebuah barang organik ya. Ketika gue megang, sometimes gue bisa ngeradar kayak loh, ini misalnya kayu gitu ya. Ini kok diambilnya dari daerah yang jauh, bukan di Indonesia misalnya. Atau gue megang benda organik lain misalnya jeruk gitu misalnya. Gue bisa merasakan ada energi. Ini kenapa jeruk energinya gak enak banget, marah gitu loh. Ada juga orang-orang tertentu yang, gue pernah megang gunting. Ya kan Jess? Gunting itu gue pegang, gila ini energi untuk menyakiti orang dan membunuhnya tuh. Maksudnya kayak energi demonsnya kenceng banget. Nah itu gue. Actually itu gunting gue sih. Exactly. Nah, jadi kemampuan Loren yang which is jauh lebih keren dari gue ya, yang dia bilang ini pisau yang buat membunuh. That's real guys. Gue yang nggak ngelatih aja tahu kemampuan seperti itu exist gitu loh. Apalagi Loren yang ngelatih. Nah itu kalau gue. Kalau kamu sama Aileen gimana? Kalau gue sih sebenarnya lebih ke arah melihat makhluk gaib ya dari gue umur 13 tahun. Terus juga vision juga sih. Sebenarnya walaupun mungkin gue sama Lorraine itu agak beda sih. Cuman sering kali gue juga menggunakan vision seperti Lorraine gitu. Nah, jadi misalnya ngelihat misalnya nih ada rumah kosong gitu. Terus gue tiba-tiba kayak ngerasa kayak kok ini dulunya ada dead body gitu di sini gitu. Dan itu actually kasus terakhir kita tuh. Iya, Ya kan itu Lin? kasus terakhir Kami kita. ke sebuah rumah, gue, Jesslyn dan Aileen ngeliat hal yang sama. Ya Iya. which is kosong lantainya. Tapi Tapi berasa banget energi orang meninggal di situ. energi jenazah. Mm-mm. Iya. Ya gitulah. Gue ngelihat banyak orang yang ngerubungin gitu. Nah dianya tapi udah dipakein kain kafan kayak gitu di lantai gitu. Gue ngelihat vision seperti itulah kira-kira. Ya, jadi kalau misalkan ditanya nih, misalnya si Laura itu beneran gak sih visionnya? Beneran guys, itu bener-bener nyata gitu. Kemampuan Laura itu bener-bener exist. Iya. Oke, kalau gue pribadi lebih ngeliat ke karakter orang. Jadi bukan sometimes sih. Ya gue bisa tahu kadang. Ini orang karakternya seperti apa, baik atau enggak. Dan kadang cara berpikir mereka. Ya, itu sudah terjadi semenjak gue usia remaja.
Terus setelah ketemu anomali sebenarnya makin ke boost up, gue makin bisa ngeliat past life seseorang. Jadi gue bisa nge-track ini dulunya orang pernah reinkarnasi jadi apa sih, karakternya seperti apa, hidup di era mana, walaupun mungkin belum terlalu spesifik ya, but I can see that. Ya, kalau vision sometimes beberapa dapat, tapi sebenarnya itu bukan bidang gue sih. Jadi ya sometimes kalau ada penampakan lewat gitu, ya sometimes bisa notice bisa enggak sih, karena itu bukan ranah gue ya, sekali lagi. Dan itu waste my energy actually. Jadi sebenarnya guys, ketika kita bertiga ngumpul tuh ya kita saling mengkontaminasi satu sama lain gitu. Iya Iya. benar. Misalnya yang tadinya mungkin gue nggak bisa ngelihat orang, terus gara-gara deket sama Aileen, terus gue juga jadi ketularan kayak, kok dia kayaknya nggak baik sih sifatnya gitu. Lin bener gak sih dia orangnya nggak baik gak sih? Atau mungkin dia suka makan kacang ya gitu misalnya. Gitu. Iya kadang Iya. bisa tahu makanan kesukaan dan lain sebagainya. Jadi terkontaminasi gitu loh. Dan Tuh. si Kak Willy juga yang tadinya nggak bisa ngeliat setan, terus gara-gara deket-deket sama gue terus dia jadi bisa ngeliat setan gitu. Iya. Iya makanya. Nggak nyaman sih guys, nggak nyaman. Iya, Tapi sangat ya nggak nyaman. Iya. ketika extra ability itu datang ya mesti dipergunakan sebaik-baiknya. Nah, gue sempat teradar nih, kan gue penasaran juga kan sama si Lorraine. Dia itu tipikal indigo apa, dan benar gak sih dia indigo? Ya gue bukannya skeptis sama dia sih, tapi gue penasaran dia tuh indigo macam apa sih, sehebat apa sih dia indigonya, soalnya kan dia legendaris banget kan. Pas gue radar arwahnya, wow, dia seperti yang dibilang di media dan yang seperti di film-film, itu beneran dia sehebat itu. Vision dia hebat banget guys. Gue gak pernah nemu orang dengan indigo yang punya vision sekuat itu dan setajam itu. Dan intuisi dia bukan main juga. Speaking about arwah sang legend, yaitu Lorraine Warren itu sendiri, kami akhirnya berhasil terkoneksi dengan one and only Lorraine Warren. Nah, kita sebenarnya udah ngobrol banyak kan, Lin, Jess? Udah. Kami tuh udah ngobrol banyak dengan Lorraine Warren, dan actually guys, bahkan sudah jadi spirit alias jadi arwah pun, anjir, kemampuannya nggak hilang guys. Nggak Iya, hilang, dia baca parah. satu persatu. Kemampuannya kita. nggak hilang. Nah itu, aduh ceritanya menarik banget sih, dan sebenarnya kami pengen cerita ini di penghujung acara ini. Penghujung acara, anjir tua banget gue gitu. Banyak banget cerita kami dengan Lorraine yang menarik, dan kami sebenarnya pengen cerita di akhir video ini. Namun kami memutuskan kayaknya ditunda dulu deh. Kenapa ditunda? Karena kami ingin ngumpulin dulu semua pertanyaan-pertanyaan. Tentunya banyak kan fans dari Lorraine Warren di luar sana, mungkin bahkan subscriber kami pun ada yang ngefans. Gimana kalau teman-teman semuanya kumpulin pertanyaan-pertanyaan yang ingin dilontarkan terhadap Lorraine Warren? Kami pun akan mencoba menanyakan terhadap Lorraine Warren. Guys, kapan lagi ada kesempatan berbicara dengan sang legend itu sendiri? Itu loh. Kalian tulis di kolom komentar aja ya pertanyaan-pertanyaan yang mau kalian tanyakan ke Lorraine. Ya karena kami Nanti udah nggak kita- sabar nih pengen nanya, dan Ya. Lorraine sendiri juga udah, ya udah oke silakan, ayo wawancara, dan kalian mau nanya apa boleh, seperti itu kan. Jadi ditunggu ya di bawah komen Ya, ini. Jangan lupa komen. Sekian dulu video dari kami kali ini. Please klik like Share. And subscribe. dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. See you next time. Bye bye. Bye-bye. Jadi bagi yang nggak tahu, itu sebenarnya film Conjuring 3 itu diambil dari kisah nyata beneran dari... Kisah nyata. Woi. Aduh, lidah aku lagi sakit. Sorry ya kalau guys, ngomong susah. Aileen lagi sariawan gede banget di bawah lidah kanan, jadi maklum ya. Aileen sweet loh kalau lagi sariawan. Tapi kalau nggak sariawan, buset annoyingnya. Nah, kakak perempuannya ini punya pacar guys. Namanya itu Arnie. Ya Arnie. Awkward. Yaudah nggak apa-apa Yaudah. lanjut. Tadi bisa dipotong kok. Oke. Jadi yang poin pertama itu ketika si David itu digangguin sama makhluk astral. Oh bentar, I have something. Lanjut Lin. Iya, jadi digangguin sama makhluk astral sampai bunyinya tuh kenceng banget gedoran pintunya. Oke. Iya, Sound kayak effect gitu. guys. Iya, beneran kayak gitu sih oh my god itu. Iya.